Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Haidar Amira dengan NIM 44452400012 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membedakan antara kawasan mangrove dan non-mangrove menggunakan website Google Earth Engine. Pertama, kita search dulu websitenya Google Earth di Chrome. Setelah itu, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik platform, lalu kita bagian kode editor. Nah, setelah tampilannya kayak gini, teman-teman bisa pilih dulu satelit apa yang teman-teman mau pakai. Kalau dari kita itu menggunakan satelit Sentinel. Sentinel yang level 2A, yang SR. Nah, kita import. Nah, setelah import, teman-teman bisa langsung masukin sintaks yang dikasih. Nah, setelah itu kita akan mencari pulau yang mau kita ketahui si kerapatan mangrove-nya. Nah, untuk tugas kali ini tuh kita akan menggunakan pulau panjang di Banten. Coba dulu aja ke satelit. Nah, setelah itu teman-teman kita pakai geometri di sini. Kita blok bagian pulaunya. Nah, setelah kita blok, kita new layer, kita ubah new layernya. Untuk yang pertama itu kita ubah menjadi mangrove. Nah, usahakan semua hurufnya kecil. Nah, lalu bagian import as-nya itu diubah jadi feature collection, terus kita tambahin property. Di sini tuh untuk propertinya itu kita tulis class, terus value-nya itu 1. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita tambah new layer lagi, terus di sini kita ubah lagi. Nah, kita kan mau mencari tahu si yang mangrove dan non mangrove. Berarti yang kedua ini non mangrove. Tulisnya non underscore mangrove. Mangrove. Setelah itu geometrinya kita ubah ke feature collection, terus kita tambahin property. Sini tulis kelas, dia masuknya ke kelas kedua. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung memplotkan. Aduh, salah lagi, sorry. Teman-teman bisa langsung mencari di mana kawasan mangrove dan non-mangrove-nya. Nah, sebenarnya kita bisa tahu kawasan mangrove itu dengan cara mangrove itu warna hijaunya akan lebih pekat. Misalnya di bagian sebelah sini gitu kan. Kita pakainya yang ini. Terus kita klik di bagian mangrove-nya. Nah, di sini kita klik aja satu-satu. Tuh. Bagian ini juga. Nah, ini tuh gunanya untuk kalian mengklasifikasikan
kawasan mangrove yang ada di Pulau Panjang. Nah, misalnya di bagian sini udah selesai gitu. Kita lihat di selatan, ini kan bagian selatan. Kita tambahin lagi aja ya. Sini, sini, terus di sini, di bagian sini. Nah, segini aja cukup. Yang penting di bagian ini tuh udah kelihatan gitu kawasan mangrove-nya yang mana aja. Terus ini juga. Sama ini. Nah, ini juga nih. Ini ada kecil-kecil ya. Teman-teman harus detail biar sintaksnya nanti bagian sini juga ada. Nah, setelah itu kan udah sebagian besar kawasan mangrove di Pulau Panjang ini udah terlihat ya, sudah hampir diklasifikasikan semua. Nah, berarti kita memplot bagian yang non mangrove di sini. Non mangrove itu kita titikin yang bagian kawasan masyarakat aja, kayak di sini. Nah, ini yang kecil-kecil ini dimasukin aja. Ini kan dia ada bagian mangrove di sini ya. Nih, di bagian ini juga. Nah, ini kan dia masuknya kayak sungai gitu. Nah, berarti dia kawasan non mangrove. Kita lihat lagi bagian pesisir-pesisirnya, mana nih yang
Setelah semuanya, kalau misalnya teman-teman udah ngeplotin yang mana bagian kawasan mangrove, yang mana yang bagian kawasan masyarakat di sini. Nah, teman-teman bisa langsung run aja. Kita run. Situ kita tunggu sebentar. Setelah itu, nah, di sini bisa kelihatan ya. Ininya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat kalau misalnya kawasan mangrove-nya tuh bagian sini, dari sini dan di sini gitu. Kalau misalnya kita ubah ininya pakai nah, kalau misalnya klasifikasi klipnya kita matiin, di sini kan kelihatan nih bagian merah sebelah sini tuh dia menjelaskan bahwa ini tuh kawasan mangrove-nya. Yang bagian sini juga, di sini juga, di sini juga, dan di sini tuh. Jadi untuk penjelasan sintaksnya kali ini yang pertama itu di sini ada definisi area, di mana kita area ini kita menggunakan si geometrinya. Nah, pastikan ini benar poligonnya. Jadi ini tuh yang pertama tuh yang geometri ini tuh untuk area yang mau kita cari tahu. Jadi hanya dibikin kotak seperti ini kan. Terus ada di sini ada load sentinel. Nah, load sentinel ini berfungsi untuk kayak kan kita tadi pakai si satelit sentinel. Nah, ini tuh untuk mengetahui dari si satelit sentinelnya itu. Terus di sini ada clip, harus di sini dipakai terus. Terus di sini ada visualisasi. Nah, visualisasinya ini dia menggunakan band 4, band 3, dan band 2. Nah, ini tuh untuk memperlihatkan si warnanya pada saat kita memplottingnya. Terus itu ada training data. Di sini data yang kita latih itu tadi kan ada si mangrove dan non mangrove ya kan, data yang kita latihnya. Nah, di sini tuh yang mangrove itu akan memperlihatkan bagian mana, daerah mana yang ada si mangrove-nya. Sedangkan yang non mangrove itu untuk mengklasifikasikan atau membedakan daerah yang non mangrove-nya agar tidak terjadi bias gitu antara daerah mangrove dan non mangrove gitu. Nah, di sini ada sampling, terus itu setelah itu ada classifier data. Nah, ini habis itu klasifikasi datanya ya kan, sudah kita training atau kita latih si datanya, kita sampling, habis itu kita klasifikasiin datanya yang tadi. Terus itu ada klasifikasi klip lagi. Nah, setelah itu ada NDVI. Nah, NDVI ini dia pakai yang band 8 dan band 4. Nah, itu tuh untuk membedakan antara si air dan si daratannya. Terus ada Max Mangrove. Nah, Max Mangrove ini untuk kita kayak membedakan untuk si klasifikasi mangrove-nya, si Max Mangrove-nya ini. Terus ada klasifikasi kerapatan, kita menggunakan NDVI untuk kerapatan si mangrove-nya. Terus di sini ada hitung luas. Nah, hitung luas ini kita untuk mengetahui si kerapatannya nih, kerapatan si mangrove yang ada di Pulau Panjang ini. Ada vektornya, habis itu ada export. Nah, export ini sebagai penutup di akhir, dimana kita mau mengklasifikasikan dan melihat kerapatan mangrove dari
sintaks-sintaks yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.